Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema habis manis lalu dibuang. Dan sebelum kita melanjutkan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan ya. Ada tentang anaknya sukses tetapi nauzubillah min zalik ayahnya ditelantarkan. Ini dia tayangannya. Ada anak saya sini satu orang, tak mau ditelepon, tak tahu, tak mau di SMS, tak mau datang. 3 orang laki-laki di sana, 2 orang perempuan sini, 1 orang perempuan. Udah nikah semua, Kek? Hah? Udah nikah semua? Udah berkeluarga. Sudah berkeluarga semua, senang-senang sudah nak. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja di gudang orang barat, ada yang kerja di proyek belasan juta dia punya apa terakhir. Aku tinggal di masjid, iya, datang salam-salam, pulang orang itu, datang salam pulang, iya, inginlah merasakan kue hari raya anak kan, rasakan. Tak ada membawa kue pun nak. Nauzubillah min zalik ya jamaah ya. Ini buat jamaah yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Islami Twinda. Usahakan jangan sampai kejadian ini terjadi sama kita. Ya mau seperti apapun kesuksesan sekarang yang kita rasakan ini adalah doa dari orang tua kita, salah satunya dari ayah kita. Nah ini ya jangan sampai ini ya mudah-mudahan sampai orang tuanya sakit hati dan akhirnya didoakan yang enggak sama anaknya. Bukan begitu Ustaz Maulana? Orang tua itu senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya. Pasti. Bagaimanapun perlakuan anak terhadap orang tua, pasti orang tua tetap mendoakan yang terbaik buat anaknya. Betul. Iya. Nah tapi Masa bagaimana beratnya? kalau bisa kita kaitkan dengan tadi apa pertanyaan saya sebelum iklan tadi. Kalau sampai kita disakiti sama orang yang dicintai, Anda akhirnya kita balas dendam, kita tinggalkan atau mungkin kita buang. Kayak tadi kasusnya sampai dibuang orang tuanya seolah-olah. Ini bagaimana Ustadz nih solusinya? Mohon izin penjelasannya. Ada solusi. Silakan Ustadz. Mau tahu solusinya? Mau. Ikhlas. Oh. Izin, silakan. Izin Sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak tim Islami Twinda yang mengangkat tema hari ini. Karena mohon maaf kejadian seperti ini banyak kejadian. Habis manis lalu dibuang. Kalau biasanya habis manis sempat dibuang. Tapi kita lebih detail lagi ya. Lebih singkat aja. Habis manis lalu dibuang. Gimana caranya? Gimana cara supaya bisa mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang yang kita cintai. Lalu apa yang kita lakukan? Intinya adalah ikhlas. Ikhlas saja. Ingat ya. Mohon maaf. Kita belum tahu apa alasan mereka dan kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Yang jelas yakinlah dengan ketetapan Allah. Sekali lagi, kita harus yakin akan ketetapan Allah. Bisa jadi menurut kita ini buruk, tapi sebenarnya karena atas doa kita, perbuatan kita, itu ibaratnya gini ya. Tidak sesuai, bisa jadi yang datang itu lebih parah. Dan ternyata kita lebih kuat menerima ini. Makanya yang pertama, keyakinan itu dengan ketetapan Allah dengan cara apa? Menyadarkan diri kita sendiri. Ada namanya muhasabah, apalagi nih, ini tausiah akhir tahun ini. Kalau akhir tahun pergantian tahun nyadarin muhasabah, menyadarkan diri, resolusi ke depan dan apa rencana ke depan dan sebagainya. Sadarkan kemampuan diri kita. Yang terbaik itu. Yang paling enak keyakinan kita kepada Allah dengan cara menyadarkan diri. Kemudian yang kedua apa? Sibukkan diri kita. Yang bahaya itu kita jadinya berharap atau mengharap balasan. Udahlah. Makanya orang tua itu adalah makhluk Allah yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas adalah orang tua. Bagaimana orang tua itu tidak pernah berharap dibalas oleh anak-anaknya. Sementara anak disuruh beli aja di warung, kembalinya buat saya ya. Kan saya sudah jagain adik, beliin handphone. Kan begitu anak-anak. Tapi ada enggak orang tua yang perhitungan sama anaknya? Tidak ada orang tua yang perhitungan sama anaknya. Makanya ikhlas dengan kembali kepada Allah, menyibukkan diri kita, kemudian sadarkan diri kita. Apalagi yang paling penting,
meningkatkan ketakwaan. Kalau saya sih kalau orang pada nafsi-nafsi dirinya tidak, ya udahlah. Saya lebih baik meningkatkan ketakwaan, lebih dekat kepada Allah. Sudah. Lebih enak di kamar bermunajat kepada Allah. Ya udah. Memperbanyak ibadah. Alhamdulillah. Quran banyak dibaca lah, buku banyak dibaca lah. Karena kita sibuk. Dan memperbanyak zikir mengingat Allah. Itu yang terbaik. Jadi pada posisi seperti ini ketika kita disakiti atau dibuang atau tidak dihiraukan lagi oleh orang-orang yang kita cintai, ya notabene-nya kita sudah berbuat baik sama dia, tapi kayaknya dia tidak ada balasan sama kita, respon atau timbal baliknya. Tapi sudahlah, lebih baik kita meningkatkan ketakwaan, menyandarkan diri kita kepada Allah, memperbanyak ibadah, berbanyak zikir. Apalagi yang paling terpenting adalah yakin dengan pengganti yang Allah siapkan. Di dunia ada penggantinya, akhirat. Makanya kalau saya lihat tadi Viti tadi, ini bagusnya kalau orang-orang sudah tua, anaknya udah pada sibuk, kasih kawin lah orang tuamu. Betul. Supaya ada yang temani dia. Tapi itulah dia, maksudnya kita sebagai orang tua juga harus belajar Ustadz. Bagaimana kita men-treat orang tua kita supaya anak-anak kita itu juga meniru apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita gitu loh. Saya tadi sama Ustaz Ilman pada saat lihat tayangan tadi, saya berpikir, makanya semua harta jangan dibagi-bagi dulu sebelum wafat. Kalau sudah dibagi-bagi nafsi-nafsi itu. Nauzubillah min zalik. Jadi tidak ada yang disempatkan untuk dia. Jadi yang paling penting, mohon maaf, kepada orang yang merasa dibuang atau tidak dipedulikan lagi, satu kuncinya, kalau kepada Allah kita ikhlas, apa yang kita lakukan, yang berikutnya maafkanlah dia. Sebenarnya Masya ketika Allah. kita memaafkan, kita yang enak. Benar, Kalau kita tidak lega. maafkan, kita sendiri yang dia mungkin Benar. tidur nyenyak, kita yang gelisah. Iya, nggak plong perasaan nih ya. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsir.